Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Matahari Trans. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ada bus apa saja sih di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit Jetbus 5MD medium bus. Ini luar biasa teman-teman, milik Yayasan Ashifa Al Khoiriyah dari Subang, Jawa Barat. Warnanya cantik ya teman-teman ya. Dia warna ungu tapi bukan ungu, mungkin kayak lavender tapi lebih muda lagi teman-teman. Cakep. Kemudian di sini ada satu unit. Nah, ini keren ya teman-teman, single glass. Udah gitu pakai bodi SHD lagi teman-teman. Nah, ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626S. Jadi yang awalnya menggunakan suspensi leaf spring atau pakai per daun. Nah, ini di-upgrade di Karoseri Adi Putro menggunakan air suspension atau suspensi udara rakitan Karoseri Adi Putro. Silakan teman-teman tebak, kira-kira ini milik PO apa ya? Tapi kalau kita lihat dari warnanya, mungkin teman-teman sudah tahu nih milik PO apa. Karena memang ini masih polos. Lanjut, lihat di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD lagi. Bedanya yang ini adalah double glass. Nah, kalau sasisnya yang ini menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Ini milik PO Kalinggajaya. Yang kabarnya digadang-gadang juga ya, ini menjadi armada di trayek terbaru dari PO Kalinggajaya. Nah, kita tunggu aja deh nanti saat dirilis apakah benar ya akan dijadikan armada di trayek terbarunya PO Kalinggajaya. Kemudian di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD lagi, double glass lagi, Hino RM lagi teman-teman. Ini milik PO Indrajaya. Liverynya masih sama seperti di rilisan armada pertamanya. Dan ya, walaupun sama, mungkin akan ada bedanya di bagian interior. Kita lihat saja nanti ya saat dirilis. Kemudian ini yang paling besar di antara semua bis yang ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Ada dua unit Jetbus 5 SDD Super Double Decker alias bus 2 tingkat teman-teman. Ini menggunakan sasis Volvo base gas R 450 horsepower milik PO Agramas. Nah, ini nih teman-teman, ini menarik teman-teman. Kabarnya ini akan menjadi armada terbaru di trayek dari Wonogiri, Purwantoro ya khususnya sampai ke Parung. Tapi apakah benar? Apakah ya akan menggantikan armada Jetbus 2 SDD-nya yang pertama banget dirilis dari PO Agramas? Kita tunggu saja info selanjutnya ya. Nanti saat bisnya dirilis dari Karoseri Adi Putro. Kemudian ada 3 unit Jetbus 5 SHD milik PO SAE. Ini kalau kita lihat warna dasarnya sama semua ya. Teman-teman bisa lihat warna biru apa ya kita nyebutnya, biru langit ya teman-teman ya. Tapi yang beda adalah warna sekundernya. Ada yang warna oranye, jadi kelihatannya seperti apa ya, ikan Nemo gitu ya oranye. Kemudian ada yang warna merah, ada yang warna kuning juga. Teman-teman lebih suka yang mana nih? Boleh bantu jawab di kolom komentar. Next ada satu unit dari 100 unit armada Jetbus 5 HDD milik PO Blue Star dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L Euro 4. Nah, kalau PO saya ini tadi sama ya, Hino RM seperti yang di sebelah-sebelahnya. Nah, ini dia teman-teman armada yang akan kita review di video kali ini. Sudah 70-80% selesai. Setelah ini kita akan langsung saja mereview supaya lebih singkat ya prosesi rilis dari Karoseri Adi Putro. Yang pasti, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya.
Ini dia armada terbaru milik PO Matahari Trans. Hadir dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD, sasis baru teman-teman, yaitu sasis Hino RM280 Euro 4. Sasis ini sudah dilengkapi oleh teknologi suspensi udara dan ada fitur anti-lock braking system. Semuanya itu menjamin kenyamanan dan keamanan kita saat menaiki bus ini. Nah, ini kita bisa lihat di bagian atas ya, ada julukan, yaitu Lizard. Julukannya keren teman-teman ya. Kemudian di bagian topi atau bandonya ini ada hashtag Nadine. Kira-kira apa ya artinya? Kalau teman-teman ada yang tahu artinya, boleh bantu jawab di kolom komentar ya. Kemudian di sini di bagian depannya masih polos. Nanti akan ditambahkan aksesoris kekinian ya teman-teman. Mungkin seperti running text atau mungkin LED RGB ya. Aksesoris ini sebenarnya sah-sah saja, yang penting instalasinya dan perawatan elektrikalnya harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Nanti aksesoris ini juga akan berfungsi supaya kita nggak perlu lagi yang namanya tempel-tempel banner yang bisa menghalangi logo dari PO Matahari Trans. Seperti ini, karena kalau kita lihat dari jauh mungkin akan kelihatan sama saja ya dari depan ya. Padahal bis kita yang ini nanti bisa diubah nih tulisan yang ada di running text-nya menjadi tulisan nama rombongan teman-teman. Untuk dimensi dari bus ini panjangnya 12 meter, kemudian untuk tingginya 3,85 meter dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko ya. Lanjut kita lihat bagian pintu depan. Nah, ini teman-teman, pintu depannya bisa kita buka ya teman-teman ya, dengan cara di sliding atau digeser ke arah belakang. Ini begitu kita buka pintu depannya, langsung yang ada hanya nuansa kemewahan. Mulai dari tangganya full LED warna warm white, dashboardnya dilapisi kulit warna coklat. Ada garnish di bagian dashboardnya, motif kayu dengan finishing yang ngedove. Ini mewah banget teman-teman. Kemudian ada TV yang besar, dispenser, kursi tour leadernya terletak di tengah yang terpisah dengan kursi connect. Nah, nanti kita akan lihat secara detail bagian interiornya saat kita review bagian interior. Kita tutup dulu teman-teman, karena kita masih akan melihat-lihat eksterior ya, seperti ini. Di sini ada identitas dari PT Matahari Bersinar Abadi Indonesia. Ada nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi. Silakan teman-teman catat, teman-teman screenshot, dan teman-teman masukkan ke kontak HP teman-teman. Untuk wilayah Solo dan sekitarnya bisa pakai jasa dari PT Matahari Bersinar Abadi Indonesia. Nah, di sini velgnya masih menggunakan velg yang standar alias bawaan dari sasisnya. Mungkin nanti ketika akan tiba di garasi langsung diganti pakai velg aluminium ya dari Alcoa. Biasanya Subur Jaya pakai Alcoa teman-teman. Tentunya dengan menggunakan velg aluminium kita sebagai penumpang bisa dapat benefit yang lebih ya teman-teman. Mulai dari sistem pengereman yang lebih baik, karena aluminium ini mampu melepaskan panas dengan lebih baik juga dibandingkan velg aslinya. Kemudian kita bisa dapat stabilitas bus yang lebih baik karena bobotnya yang lebih ringan, dan buat perusahaan otobus kita bisa menghemat bahan bakar dan memperpanjang umur ban. Ada bagasi yang benar-benar luas teman-teman. Wow, ada leg rest, ada leg rest. Ini berarti kursinya bisa di custom ya, menggunakan leg rest dan dikurangi jumlah kursinya. Idealnya kalau pakai leg rest itu 30 kursi ya teman-teman ya, atau 32 itu masih oke lah. Kalau mau lebih longgar bisa dikurangi lagi. Ya, ini ada leg rest, kemudian di sini ada kasur untuk driver, ada spare part ori dari sasis Hino ya, lampu depan, lampu belakang. Kemudian ini ada logo Hino. Ada logo Hino teman-teman. Kemudian di sini ada kardus-kardus TV. Wah, kardusnya banyak, berarti TV di dalam bus ini juga banyak ya teman-teman. Dan karena menggunakan sasis Hino RM, jadi bagasinya ini bagasi space frame alias bagasi yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Karena ini bodinya SHD, jadi
Sambil naik bis ini teman-teman bisa sambil ngangkut motor. Tapi rasanya jarang ya teman-teman berwisata sambil bawa motor. Paling juga untuk oleh-oleh, mau naruh berkarung-karung pun bisa di sini ya. Satu orang penumpang bawa satu koper bisa dimasukin semua ke bagasi SHD. Lanjut kita lihat di atas dari ban belakang ini ada bagasi juga teman-teman. Nah ini biasanya bagasi yang digunakan untuk barang-barang kru. Jadi kita sebagai penumpang nggak perlu buka area sini. Kita tutup lagi. Kita lihat pintu belakangnya. Nah pintu belakangnya ini model swing ya teman-teman, dan langsung terhubung ke ruang penumpang bagian belakang. Kita tutup pintu belakangnya, kita lihat bagian belakangnya. Nah di sini ada tulisan ya, selalu ada kisah di setiap perjalanan, keren banget. Kemudian ada identitas, nama PT-nya, ada nomor telepon, dan tentunya ada fitur yang khas dari Jetbus 5 series yang menjadi standar ya di era Jetbus 5. Ada kamera parkir, sensor parkir, diffuser, serta ada pelindung bumper. Dan tak lupa di bagian kanannya ada pintu darurat sebagai fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget melihat bagian eksteriornya. Bisnya sudah dinyalakan. Langsung saja kita review bagian interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam bisnya. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Matahari Trans. Ini armada terbaru tahun 2025 dengan spek yang lengkap banget teman-teman. Rata kanan ya. Di sini di bagian depannya ada kursi tour leader yang terletak di bagian tengah. Jadi terpisah dengan kursi connect-nya. Dan kursi tour leadernya ini bisa kita angkat dan bisa kita miringkan ke depan. Nah, caranya silakan gunakan tuas yang ada di sini. Kemudian kita tarik tuasnya ke atas. Setelah ditarik tuasnya, kita angkat bangkunya dan kita miringkan seperti ini. Sehingga kita bisa dapat akses yang luar biasa luasnya menuju ke kabin penumpang atau ke ruang penumpang. Nah, di sebelah kiri saya, di sini ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Nanti saya akan beritahu ya gimana sih caranya untuk ambil air panas dari dispenser ini. Karena kalau caranya salah, nanti air panasnya nggak akan keluar teman-teman. Lanjut kita lihat ruang penumpangnya. Ini luar biasa ya, luas. Ke arah atas, luas. Ke samping juga luas teman-teman. Selain luas, tentunya fasilitasnya juga lengkap. Bikin kita puas teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas. Posisinya ada di bagian depan dan ada di bagian belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya tentu saja sudah lengkap banget teman-teman. Mulai dari TV yang ada di belakang saya. Ini totalnya di dalam bus ini ada 3 teman-teman. Nah yang di paling depan ini ukurannya paling besar dibandingkan yang lainnya. Ini bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Nah ini dia teman-teman. Wah, LG UHD AI. Wah, ini UHD-nya Ultra High Definition ya, bukan Ultra High Decker, produk karoseri Adiputro. Ada AI-nya juga nih teman-teman. Ini TV yang kekinian ya, sudah berbasis WebOS. Jadi bisa untuk nonton YouTube, nonton Netflix, bisa buat karaokean, bisa dihubungkan ke HP teman-teman juga ya, melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Cakep. Nah ini bisa kita tutup lagi seperti ini kalau lagi nggak dipakai atau saat di malam hari ya, supaya nggak silau. Nutupnya harus sampai rapet seperti tadi, karena kalau nggak rapet bisa berpotensi menimbulkan bunyi-bunyi. Lanjut kita lihat untuk bagasi kabinnya atau kompartemennya. Ini di-upgrade ya teman-teman, karena untuk standarnya dari karoseri Adiputro nggak ada penutup. Kemudian PO Matahari Trans ini meng-upgrade, menambahkan penutup. Udah gitu, penutupnya di-upgrade lagi teman-teman ya. Dijadikan semewah ini
ada lapisan kulitnya juga. Nah, ini bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Ada speaker, kemudian ada bagasi kabin untuk naruh tas ataupun barang-barang yang ukurannya cukup kecil. Silakan ditaruh saja. Setelah ditaruh, jangan lupa ditutup lagi. Bisa pakai satu tangan tutupnya seperti ini. Jadi jangan digebrak ya teman-teman, nanti bisa retak. Lanjut lihat di bagian seberangnya. Nah, ini ada kotak pengaturan mikrofon wireless. Benar banget teman-teman. Mikrofonnya sudah wireless alias tanpa kabel. Jadi nggak perlu khawatir ada kabel-kabel yang bergeletakan gitu ya di gang bis ini. No, nggak ada cerita. Ini sudah wireless alias tanpa kabel. Bisa kita tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Kita sembari melihat teman-teman interiornya. Nuansa warna coklatnya ini mewah banget ya teman-teman. Dengan kursi buatan Aldila, konfigurasinya 2-2. Dan yang luar biasa, di setiap kursinya ini ada fitur kursi pijat teman-teman. Nanti kita akan coba ya saat kita duduk di kursi paling depan. Nah, kita lihat di sini ada TV yang kedua teman-teman. TV yang kedua bisa dibuka seperti ini. Kemudian bisa kita tutup lagi seperti ini. Ini kalau yang di tengah, ukurannya 24 inci teman-teman. Tapi secara fitur sama seperti yang di depan, sama-sama hebat. Nah, ada fasilitas apa di bagian belakang? Let's go, kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang, kita langsung disambut oleh TV yang ketiga teman-teman. Sama-sama terletak di bagian tengah sini. Dan tentunya sama-sama bisa dibuka dengan cara seperti ini. Nanti kalau sudah nggak dipakai, jangan lupa ditutup lagi ya teman-teman. Sampai rapat seperti ini. Lanjut kita lihat di bagian belakang. Di sini ada pintu darurat. Kemudian di atas saya ada jendela darurat. Bagasi kabin atau kompartemennya ini terletak sampai ke ujung belakang teman-teman. Nah, ini bisa dibuka juga dengan sangat mudah. Pakai tangan kanan ataupun pakai tangan kiri bisa. Nah, ini saya mau tebak-tebakan dulu nih teman-teman. Yang di sini, apakah ini bagasi kabin atau cool box ya? Kita akan buka. Yes, ini di-upgrade menjadi cool box sebagai penggantinya kulkas. Silakan teman-teman masukkan minuman dalam kemasan ke sini, kemudian tutup ya. Ini pakai tangan kiri juga tetap ringan ya. Dan yes, minuman dalam kemasan akan siap untuk kita nikmati. Sekarang kita lihat di bagian paling belakangnya, di sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris, teman-teman. Ini walaupun kursinya lebih kecil ya, tapi ini enak. Ya, bantalannya di bawah nih tetap tebal. Kemudian ada sabuk pengaman juga di setiap kursi dan tetap ergonomis ya, teman-teman bisa lihat sesuai dengan lekuk badan saya. Ada louver AC di bagian samping maupun di tengah. Jadi walaupun kita duduknya di paling belakang nih ya, yang posisinya di atas mesin bus ini, kita tetap akan merasa adem, nggak ada kata kepanasan ya. Dan duduk di sini enak teman-teman, posisi kaki kita tuh nggak menggantung ya. Jadi nggak bikin pegel sepanjang perjalanan. Karena saya tahu nih, kita yang duduk di sini pasti punya semangat yang biasanya lebih besar dibandingkan yang duduk di bagian depan. Tapi kalau saya pribadi, paling suka duduk di kursi paling depan, teman-teman. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita pindah ke depan. Asli, ini mewah banget interiornya. Serba di-upgrade oleh PO Matahari Trans. Ini dia kursi paling depannya, teman-teman. Kalau kita duduk di depan ini, apalagi yang di baris kanan nih ya, kita dapat privilege yang benar-benar luar biasa ke arah dispenser. Nah, karena kita dapat akses yang benar-benar langsung ke dispenser, minimal kita yang duduk di sini harus tahu nih gimana cara ambil air panasnya. Caranya gampang, teman-teman. Silakan gunakan warna putih merah ini untuk ambil air panas dan warna putih biru ini untuk ambil air dingin. Silakan teman-teman tarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat yang silver ini. Nah, ini kalau nggak bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda. Jangan lupa dinyalakan dispensernya pakai tombol power yang ada di sini. Saat lampu warna merah ini masih menyala, tandanya air panasnya belum ready,
belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan seperti kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Nanti saat lampu warna merahnya sudah mati, berarti air panasnya sudah ready ya teman-teman. Kemudian kita lihat di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari Jetmas 5 series. Ada louver AC model terbaru, di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP ya teman-teman. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Kalau teman-teman mau baca buku di malam hari, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan saja dinyalakan lampu bacanya dan dimatikan lagi ya, supaya nggak bikin silau seperti ini. Kemudian ada louver AC yang bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, bisa. Tinggal diarahkan seperti ini. Dan bisa kita atur intensitas hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin ya. Silakan putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini dengan sangat mudah. Seperti ini. Tak lupa di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur, teman-teman. Bayangin deh kalau lagi naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya lampu tidurnya aja. Kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya, teman-teman, bukan seperti ada di dalam bus. Apalagi bus ini juga nyaman banget loh, teman-teman. Ada kursi yang sangat-sangat nyaman, ini dari Aldila. Bentuknya ergonomis, sesuai dengan lekuk tubuh kita. Dan teman-teman lihat di bagian bawah ya, di antara dua kursi di sini ada dua tombol. Yang kiri untuk mengaktifkan kursi pijat yang tentunya ada di kiri, seperti ini. Ini ada sensasi pijatan gitu ya, gitu teman-teman, berasa diginiin. Enak banget. Ya, dengan fitur kursi pijat seperti ini, ngetrip jarak jauh ribuan kilometer pun tetap enak ya sepertinya teman-teman. Seperti ini. Jangan lupa dimatikan kembali. Ini yang sebelah kanan nggak nyala kan ya? Nggak nyala teman-teman ya. Kemudian selain kursi pijat, ada upgrade-an yang lain teman-teman. Bisa lihat di sini, di dekat armrest. Nah, ini ada lampu warna hijau yang bisa dijadikan lampu untuk memandu jalan kita ke arah belakang. Ini akan lebih berguna lagi kalau di bagian belakang dari bus ini ada toilet atau smoking area. Kemudian kita ngetrip naik bis ini tuh malam-malam ya, lewat jalan yang sangat gelap. Nah, ini bisa jadi lampu pemandu gang ya. Dan nanti silakan di-request ke Aldila untuk menambahkan lampu seperti ini. Dan di-request ke sales kami untuk menambahkan jalur ke coastal. Jadi jangan sampai jalurnya ini disamakan atau digabung dengan lampu yang lain. Nanti bisa berbeda fungsinya atau mungkin jadi tambah terlalu terang gitu ya, nggak nyaman untuk kita tidur. Sehingga request untuk dipisah jalurnya ya, jalur coastalnya. Armrestnya ini bisa kita naikkan seperti ini teman-teman. Ya, ini sangat mudah, diputar saja. Ini sebenarnya mewah, kelihatannya di sini ada motif kayu dengan finishing yang glossy, mewah banget. Kemudian ada sabuk pengaman di setiap kursi, ini juga di-upgrade. Dia modelnya yang ceklek-ceklek seperti ini, sangat mudah ya. Jadi sesuai dengan lebar badan kita, seperti ini. Ada fitur reclining seat juga, bisa direbahkan ke belakang teman-teman. Caranya, kalau teman-teman duduknya di gang, gunakan tombol yang warna merah di sini. Kemudian tekan tombolnya dan dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Yes, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Teman-teman bisa lihat perbedaan derajatnya ya. Ini sangat terbah teman-teman. Dan kalau mau dikembalikan ke posisi semula atau mau ditegakkan lagi, silakan tegakkan badan teman-teman terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol yang tadi, nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kita lihat di bagian tengah, di sini juga ada armrest yang bisa kita naikkan seperti ini. Kemudian kalau kita mau menggunakan fitur reclining seat yang ada di kursi yang posisinya di samping atau di pinggir jendela,
silakan gunakan tuas yang ada di bagian dekat dinding. Tarik tuasnya, kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya melihat secara detail armada terbaru milik PO Matahari Trans. Luar biasa. 2025 tampil semakin mewah bersama JetBus 5. Yes, ini bisa dijadikan pilihan untuk teman-teman ya, ngetrip dari Solo maupun dari manapun ya, yang masih terjangkau, yang bisa dijangkau oleh PO Matahari Trans ke mana saja, yang tentunya bisa dijangkau juga teman-teman menggunakan armada terbaru ini. Jangan sampai teman-teman kehabisan tanggal kosongnya, segera di booking ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk PO Matahari Trans atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Serta terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan Karoseri Adiputro ya teman-teman. Dan yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.